Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan membahas beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada saya, yang mana pertanyaan ini selalu berulang setiap menjelang Ramadan. Di antaranya yaitu yang pertama, Pak Ustadz, apa hukumnya qadha puasa setelah nisfu Sya'ban? Maka jawabannya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada prinsipnya qadha puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Saya ulangi lagi, pada prinsipnya qadha puasa Ramadan hukumnya wajib. Maka walaupun dilaksanakan setelah nisfu Sya'ban, hukumnya tidak berubah, apalagi menjadi haram, tidak, hukumnya tetap wajib. Jadi kesimpulannya, qadha Ramadan walaupun dilakukan setelah nisfu Sya'ban, hukumnya tetap wajib. Jadi harus segera diselesaikan mumpung masih ada kesempatan. Pertanyaan berikutnya adalah, Pak Ustadz, bagaimana ketika saya hamil ataupun menyusui? Apakah ketika saya tidak puasa harus qadha doang, qadha saja, atau qadha plus fidyah? Maka jawabannya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, saya akan menjelaskan bahwa orang yang meninggalkan puasa itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan puasa dan dia tidak ada udzur untuk meninggalkan puasa tersebut. Saya ulangi lagi, orang yang meninggalkan puasa tanpa udzur, hukumnya haram. Saya ulangi, hukumnya haram, dan konsekuensi dunianya dia wajib qadha nanti setelah Ramadan. Yang kedua adalah orang yang meninggalkan puasa karena udzur. Contoh, orang sakit, orang yang tidak kuat, sudah dipaksa tetapi nggak kuat, atau musafir seandainya. Maka bagi orang-orang ini tidak dosa dia meninggalkan puasa, akan tetapi konsekuensi duniawinya nanti pun tetap dia harus qadha setelah Ramadan. Dan yang ketiga adalah orang yang meninggalkan puasa dan memang dilarang puasa oleh agama, yaitu orang yang haid ataupun nifas. Justru kalau dia puasa malah tidak sah. Tetapi ini nanti setelah Ramadan dia tetap harus qadha. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pertanyaan tadi, menjawab pertanyaan tadi, bagaimana ketika orang tersebut sedang hamil ataupun menyusui? Di dalam hal ini ada beberapa kasus. Yang pertama adalah kasusnya dia hamil atau dia menyusui, dia nggak puasa, tetapi nggak puasanya karena memang dia sendiri tidak kuat. Saya ulangi lagi, dia nggak puasa, tetapi dia nggak puasanya karena memang pribadinya dia nggak kuat kalau diajak puasa. Bagi orang-orang yang seperti ini, dia hanya wajib qadha saja. Si ibu ini hanya wajib qadha saja. Kasus yang kedua adalah dia hamil ataupun menyusui. Sebenarnya dia kuat kalau puasa. Sayangnya dokter bilang, yang ahli bilang, Bu, jangan puasa dulu, kandungan ibu lemah, kalau puasa berbahaya. Bu, jangan puasa dulu, anak ibu butuh gizi yang cukup, harus pakai ASI. Kalau ibu puasa, ASINya kosong, akhirnya anak ibu berbahaya. Artinya apa? Si ibu ini nggak puasa bukan karena nggak kuat, tetapi karena mengkhawatirkan janinnya atau mengkhawatirkan bayinya. Bagi orang yang seperti ini, maka dia wajib qadha plus fidyah. Saya ulangi lagi, bagi orang yang mengkhawatirkan kandungannya saja atau bayinya saja, sedangkan pribadinya dia sebenarnya kuat untuk puasa, tetapi akhirnya nggak puasa karena khawatir kandungan dan bayinya,
maka bagi orang yang seperti ini wajib qadha plus puasa. Maaf, qadha plus fidyah. Kasus yang ketiga adalah dia sendiri tidak kuat, janinnya juga nggak kuat, atau bayinya juga nggak kuat kalau dia puasa. Artinya apa? Dua-duanya nggak kuat kalau diajak puasa. Maka orang yang seperti ini sama dengan kasus yang pertama, yaitu dirinya sendiri nggak kuat. Bagi dia, orang yang sendiri nggak kuat, janinnya nggak kuat, atau bayinya nggak kuat, hanya wajib qadha saja. Hanya wajib qadha saja. Clear untuk ini. Selanjutnya adalah orang yang hanya wajib fidyah. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang sakit menahun, tetapi dengan keputusan yang ahli. Dalam hal ini dokter. Kata dokter, Pak, Bu, Bapak, Ibu sekarang sedang sakit mah kronis. Contoh ini, contoh. Mah kronis. Kalau nggak kemasukan makanan, Bapak Ibu bisa pingsan, malah lebih bahaya lagi. Terus bagaimana, Dok? Setiap 2 jam Bapak atau Ibu harus masukkan makanan walaupun sedikit. Sampai kapan, Dok? Seumur hidup. Nah, kalau begini, bagaimana dia akan puasa? Maka bagi orang ini hanya wajib bayar fidyah saja. Atau bagi orang yang sudah sangat sepuh, sangat tua, tua renta, sampai mungkin bisa dibilang pikun lah. Diajak sahur jam 4 pagi, jam 6 pagi sudah makan. Dibilangin, Mbak kok makan? Enggak, saya enggak makan. Setengah 8 makan lagi. Mbak kok makan? Enggak, saya enggak makan. Orang-orang seperti ini enggak mungkin diajak untuk puasa. Maka bagi beliau yang sepuh-sepuh seperti ini hanya membayar fidyah saja. Lantas pertanyaannya, Pak Ustadz, fidyah itu seberapa? Jawabannya adalah yang pertama, fidyah itu makanan pokok setempat. Bagi orang Indonesia umumnya, saya bilang umumnya, orang Indonesia makanannya adalah nasi. Maka bisa memberikan fidyah berupa beras, seperti zakat fitrah. Tapi jumlahnya tidak sejumlah zakat fitrah. Yaitu jumlahnya sekitar, kalau ukuran kita itu hampir 1 liter. Hampir, nggak sampai 1 liter, tapi hampir 1 liter. Orang-orang Jakarta biasanya digenepin 1 liter, insya Allah sudah aman. Udah lebih gitu, 1 liter udah lebih sedikit, aman. Jadi setiap hari nggak puasa, setiap hari yang dia tinggalkan puasa itu 1 liter lah, saya bilang aman. 1 liter udah lebih. 1 liter dikasih ke fakir miskin dengan niat membayar fidyah puasa saya. Tapi ingat, bagi yang wajib qadha juga tetap qadha, tapi bagi yang sakit menahun tadi hanya bayar fidyahnya saja. Sampai sini insya Allah jelas ya. Terus lantas yang hanya wajib qadha saja lagi siapa, Pak Ustadz? Yang hanya wajib qadha saja yaitu orang yang nggak puasa karena haid, nifas, musafir, atau sakit-sakit yang dimungkinkan untuk sembuh, sakit yang wajar atau pantas nggak puasa dan ada kemungkinan sembuh. Ini orang ini hanya wajib qadha saja. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ada lagi, yaitu kasus ini bukan masalah qadha plus fidyah, akan tetapi qadha plus kafarat. Kafarat ini kalau bahasa kita itu apa ya? Bahasa kita itu hukuman lah, hukuman. Kafarat itu hukuman. Kalau fidyah bukan hukuman, kafarat hukuman. Kenapa kok sampai hukuman, Pak Ustadz? Karena dianggap berat pelanggarannya. Yaitu ketika ada suami istri batal puasa karena berhubungan badan. Saya pakai bahasa halus, berhubungan badan, nggak usah dijelaskan lagi. Maka bagi dia puasanya batal, dosa. Kenapa? Ya tadi, kalau sengaja loh ya, kalau nggak sengaja, kamu nggak sengaja. Kalau sengaja berarti itu nggak dianggap sebagai udzur, nggak dianggap sebagai udzur. Maka dia wajib qadha plus kafarat. Apa itu kafaratnya, Pak Ustadz? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang lain, insya Allah.
Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika masih ada yang belum dimengerti atau perlu penjelasan yang lebih dalam, silahkan untuk menulis di kolom komentar. Insya Allah kalau memungkinkan, ada waktu atau mungkin saya mampu menjawabnya, insya Allah akan kita jawab di komentar tersebut. Wallahu walillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.